Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi ini adalah Talk Story episode ketiga, yang mana bajunya masih belum ganti, tapi materinya bahasanya udah kita ganti insya Allah. Dan kali ini materinya akan dibawakan sama Mas Hanif sebagai premis utama dulu gitu. Jadi kayak hari itu kita pengen bahas tentang apa Mas? Oke, ini premis ketiga ya. Ini udah episode ketiga. Bismillah. Apakah travel umroh itu harus nempel personal branding dari Ustadz atau Ustadz terkenal lah? Silakan. Coba jawabannya. Kalau untuk apa ya, memudahkan gitu, untuk memudahkan dari jamaah, apalagi mau ngincer market B ke atas, kayaknya pakai Ustadz jauh lebih oke, Mas. Kenapa? Karena jadi dia punya landasan di belakangnya, kayak ini, oh ini punya apa ya namanya, punya pembina atau punya orang yang dapat dipercaya, tanda kutip gitu. Jadi sebagai figur gitu. Walaupun memang bisa juga digantikan dengan figurnya kayak misalnya ada kreatornya khusus di situ, atau ada ownernya ngobrol di situ gitu kan. Tapi Ustadz better sih, karena kan ini ngomongin umroh kan ibadah ya. Ibadah tuh punya sakut paut banget sama Ustadz gitu. Kalau Ana sih bilangnya oke banget kalau ada, tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi kalau tanyanya, pilihannya ada dua nih, ada budget misalnya buat nge-hire Ustadz gitu, buat maksudnya bukan hire ya, apa namanya, kerjasama lah ya, kerjasama sama Ustadz, yang mendingan kerjasama itu sih. Oke. Oh, Mas Fajar. Kalau dari anak pribadi sih dibilang harus atau enggak, kayaknya nggak ada yang harus atau enggak di dalam bisnis gitu. Ditambah lagi kita kan punya ngelihat dia punya data lah ya, di mana kebanyakan travel umroh bahkan nggak tahu gitu kan ownernya siapa. Iya, tapi tetap bisa berangkatin ya. Betul. Nah di sini kan sebenarnya tugas Ustadz itu memang nge-profiling kan, bahwa atau nge-explore lah, nge-exposure gitu kan, bahwa memang si travel umroh ini di endorse sama si Ustadz beliau misalkan gitu ya. Jadi menurut Anda sendiri, kalau misalkan dibilang harus atau enggak, jawabannya enggak. Tapi kita harus punya strategi bagaimana si travel umroh ini diekspos sama Ustadz. Caranya kan bisa beda-beda. Maksudnya kayak bisa jadi kita kerjasama Ustadz tersebut yang punya pamor menjadi brand ambassador. Atau sebagai penasehat atau lebih bagus lagi ketika misalkan kita ajak collab untuk pembimbing gitu. Jadi Keberangkatan Per project lah. iya, jadi menurut pribadi sih sebenarnya kalau dibilang harus atau enggak, jawabannya enggak. Tapi kalau misalkan kita mau diekspos sama sosok, iya baiknya kita ngajakin collab untuk jadi pembimbing kah, atau menjadi brand ambassador, apapun lah ya samanya gitu. Ya, jadi dia sebenarnya dua mata sisi ya. Kalau saya sendiri ngelihat dia dua mata sisi. Si Ustadz ini punya power yang lebih audiensnya itu tinggal selangkah lagi lah. Ibaratnya ditawarin apapun sama Ustadz tuh akan lebih mudah gitu ya untuk convert kalau di dunia digital marketing tuh ya. Ibaratnya dia udah Market lah punya. iya hot lah gitu. Pokoknya apapun yang Ustadz ini saya beli dah gitu ya. Itu Kan banyak yang taklit ya. Terus tapi menurut saya ada satu kekurangannya nempel ke personal brand Ustadz. Pertama dari sisi volume, ya kan? Volume artinya ya audiensnya Ustadz kan nggak terbatas juga. Maksudnya ada Ustadz yang memang besar banget audiensnya, ada yang menengah, ada yang kecil tapi baru naik nih gitu. Nah itu kan macam-macam, dan ada tingkatannya juga. Baik followersnya sekian tapi yang engage sama beliau sekian gitu. Nah karena di digital marketing itu volume adalah sesuatu yang besar ya, maksudnya kita nggak bisa terpaku sama volume yang terbatas. Jadi nempel personal branding Ustadz ini nggak bisa dijadiin satu-satunya channel untuk jualan gitu. Jadi kita juga harus optimize. Ya ikan masih banyak di laut gitu loh, bukan audiens Ustadz ini gitu. Nah salah satu caranya memang dengan iklan digital marketing kita bisa nge-reach orang-orang yang memang dia mungkin nggak attach sama Ustadz tertentu, tapi
ya kita bisa nge-reach sama konten gitu ya, sama konten sama funnel kita, strategi funnel gitu. Ya, sebenarnya kalau menurut gue sih mas ini ya, Ustadz tuh ya brand Ustadz itu ya, atau si sosok itu ya, bertugas untuk sebagai proven pertama, Ya. yang kedua jadi decision factor kalau di digital marketing ya, digital marketing ya. Jadi kayak kalau dia ngelihat ada sosok orang yang udah proven, Ya. nilai decision factor untuk dia ikut, join, beli itu tuh jauh lebih besar ketimbang nggak ada sama sekali gitu. Iya. Karena di era ini beneran orang tuh buka sosial media tuh udah ngelihat sosok dulu nih. Jangankan travel umroh lah, produk apapun sekarang yang sosoknya muncul itu jauh lebih laris daripada yang tidak muncul sama sekali. Setuju banget. Jadi emang kalau dikatakan harus atau enggak, kalau bisa sih diusahakan. Menurut gue pribadi ya, kalau emang si ownernya nggak mau terjun langsung atau dia nggak punya tim kreator, ya udah paling gampangnya kerjasama sama Ustadz tadi dengan cara yang tadi Fajar bilang, misalnya kayak collab di satu project dalam keberangkatan gitu. Itu sih menurut gue pribadi sih tingkat dapat market yang warm sama hot jauh lebih banyak sih gitu peluangnya ya gitu. Itu udah banyak dilakuin ya. Betul. Kalau yang traveling dalam radar kita ya, Ya betul. kita terlalu besar itu udah lumayan banyak lah. Menggait Ustadz sebagai penting itu dalam Ustadz pembimbing gitu. Iya. Atau sebenarnya banyak sih di travel umroh kan mereka sebenarnya kayak punya pusat-pusat yang sering dipanggil untuk nasibnya ya. Itu kita orbitin aja gitu masih gitu. Maksudnya si tour travelnya itu punya Ustadz sendiri. training untuk orbitin beliau aja nih. Iya betul, daripada jauh-jauh yang udah tenar ya. Memang challenge-nya ada lagi sih, tapi lebih lebih applicable Dan terukur juga kan. dibanding kalau misalkan kita kayak mau nge-approach ustadz siapa gitu kan mungkin agak-agak Sibuk juga waktunya ya. Ya benar. Karena yang penting kan yang kita ajak kerjasama itu kan se-value ya. Gitu Iya, kayak itu penting sih, karena kalau nggak satu value juga nanti brandnya hancur juga, malah jadi nggak dapat market mana-mana gitu atau sih. mungkin biasanya pemilik tour and travel kan ustadz juga kan? Iya, Rata-rata ya, nggak semua ya, nggak semua. Maksudnya rata-rata kan mereka juga setidaknya betul. udah pernah belajar di luar atau belajar agama lah ya. Membrandingkan secara pribadi itu nggak salah juga ya. ini ada satu kegiatan aktivasi yang menurut Anda juga oke kemarin dilakuin, sebut ya nggak sering. Siapa tuh Pak? Berarti gitu. Ya brandnya nanti kalau disebut brandnya nanti ngiklan. Jangan. Ini bagus karena ini bentuknya adalah daurah, free daurah. Oke. Free Gue tahu tuh. Tahu kan? Free daurah undang Ustaz di masjid, tapi sponsored by the travel itself. Jadi itu kan sebenarnya apa ya, tripwire Iya. gratis Trip magnet. trip magnet, kumpulin orang. Menuju ke core langsung lompat. Di pintu masuk dan keluarnya ada stand. Iya, pasti ada stand. Tapi at least pun kalau nggak ada, orang udah mulai terpapar. Oh, nama travel ini. Iya. Aku pernah ikut daurah nih travel ini. Itu menurut aku powerful juga tuh. Branding kan. Activity yang menurut gua bisa diperhitungkan. Bisa diikutin. Iya. Karena kan ya bukan tinggal ngundang ya, setidaknya kita punya event sendiri free gitu kan, ngundang ustadz yang berpotensi untuk ngegiring jamaah yang banyak. Iya. Tinggal bagaimana kita mau convertnya aja di lapangan gitu. Benar. Betul. Benar. Seru sih sebenarnya itu. Itu aktivasi offline ya. Dan itu works ya mas. Work sih seharusnya, karena gimana pun travel umroh ini bisnis offline sih emang. Maksudnya tingkat konversinya itu dan orang tuh proof tuh kayaknya di offline, setelah ketemu langsung, interaksi segala macam, Betul. melihat vibes kantor segala macam, itu nggak bisa dibuktikan tetap offline, tapi ngegiring orang ke kantor itu bisa dengan online. Betul. Ya. Jadi kalau di digital marketing itu ada dua jenis bisnis yang bisa di closingin langsung di online, sama ada yang nggak bisa di closingin di online. Kalau yang bisa di closingin di online tuh kayak jualan produk fisik yang ada produknya. Ya. Ya, kalau sama digital produk itu termasuk bisa. Tapi yang nggak bisa closing, bukan nggak bisa ya, hampir susah untuk closing di website langsung tuh adalah kayak misalnya properti, Ya. jasa umroh, ya kan, Ya. kayak gitu-gitu ya. Ya kayak jasa-jasa yang nilainya tuh valuasi tuh gede banget gitu, nilai angka itu gede, itu nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, hampir mustahil banget untuk closing langsung di website. Kalaupun memang ada, gua salut banget sih, cuman
di banyak teman-teman gue yang udah main juga di digital marketing itu emang nggak bisa gitu. Pasti closingnya chat WA di WA sama admin gitu. Contohnya ini deh, kemarin terakhir kita kan kita terakhir megang ini kan, akikahan kan, itu kan juga standarnya maksudnya closingnya di WhatsApp gitu kan, sama CS-nya gitu, bukan langsung closing di website kita sendiri gitu. Jadi ya kayak gitu kalau nilai jualnya gede, kayaknya emang kemungkinan besarnya emang closing di offline sih, dengan datengin trafficnya online. Datengin traffic online. Kenapa datengin traffic online? Karena itu tadi digital marketing ini kan terukur ya, kita ngeluarin budget berapa, kita bisa tahu nih iklan nih nge-reach berapa orang, berapa orang, kan? Sehingga kita tahu biaya iklan kita itu kemana aja dan efektif apa enggak. Kalau kita nyebar brosur, kan dananya ada tuh nyetak brosur kan, tapi nyebar ya belum tentu kesebar semua pertama kan, atau ke market yang jadinya yang nyetar orang Kristen. Terus kalaupun di save, siapa yang kan tahu siapa yang save gitu, nggak tahu kan, nggak datanya. Dan gini, kalau di digital jejaknya itu bisa di track ulang sama orang yang melihat iklan kita. Kalau ini dia nge-save postingan kita atau nge-follow. Kalau brosur kan ya buang udah kemana kok. Jadi tadi ini jadi ke digital marketing. Jadi kalau travel umroh bukan jalan satu-satunya untuk nempel personal branding Ustadz, tapi bisa juga ngebangun atau menjaga audiens secara online gitu, tapi di fokus tetap ke offline. Atau tadi menarik juga tuh founder story atau apa? Ownernya benar punya personal branding. Saya juga ada tahu tuh satu travel itu gacor sih jualannya. Jadi founder atau si ownernya ini dia bukan Ustadz sebenarnya. Bukan Ustadz, tapi punya persona. Tapi punya persona yang unik, cheerful, entertain. Tahu kan itu. Itu boleh. Kalau yang denger ini nanti ada slot iklan. Belum. Tapi enaknya emang kalau ownernya sendiri yang ini ya, yang megang gitu ya, megang si travelnya dia sendiri gitu, secara dari branding dan konten itu kita nggak tergantung sama apa-apa gitu. Iya kan? Kalau sama orang lain kan udah ada urusan luar ya, urusan orang luar tuh kita nggak bisa, misalnya tiba-tiba ustadznya kenapa-napa atau kreatornya kenapa-napa, kita tuh nyangkut tuh, apalagi kalau misalnya masalah tiba-tiba, wah itu udah kena tuh brand kita tuh. Tapi kalau si ownernya itu kan yang bertindak bagus baik buruknya ya tergantung situ juga gitu. Dan memang menariknya kalau di digital marketing kan kita bener-bener bisa ngegiring gitu, misalnya gini deh, ngegiringnya misalnya kita mau main, ini yang paling unik dari digital marketing, kita benar-benar bisa nge-nargetin satu lokasi aja misalnya, kayak lu main di Bekasi aja udah bisa, Bandungnya bisa, terus kayak kemarin yang Akika itu juga mau nargetin luar negeri misalnya, bisa juga kan, jadi kayak ini kalau misalnya emang belum terbuka ya untuk travel umroh, digital marketing itu benar-benar seluas itu teman-teman. Jadi benar-benar misalnya mas saya kayaknya nggak kuat deh kalau sampai dapat market yang dari luar kota, ya udah di daerah situ aja dihajar terus biar nanti jadi top of mind gitu brandnya. Misalnya kalau orang gue kena kontennya si travel ini nih, gue juga kena bla bla bla, diomongin akhirnya lama-lama jadi orang inget tuh. Misalnya di Bekasi ada brand gitu, misalnya di Bandung ada ini, di Garut ada ini gitu. Jadi kayak bisa main di lokal ya. Efektif ya, secara budget kalau kita menarget audiens dengan lingkup tertentu atau jumlah tertentu itu budget friendly. Iya, lebih budget friendly. Apalagi goals kita adalah mengundang orang untuk datang ke kantor umpamanya gitu. Betul. Ya orang sekitaran 5-10 kilo lah. Iya. Bisa. Ada lagi? Enggak sih, kayaknya cukup. Jadi key take away point dari episode ini konklusinya adalah bagus kalau bisa menempel personal branding Ustadz, mungkin tapi bukan dijadikan satu-satunya strategi atau benar-benar nempel Ustadz itu terus, kecuali memang Ustadznya founder travelnya. Itu sih lain cerita ya. Itu lain cerita, tapi yang harus nempel pokoknya dari keberangkatan ke keberangkatan nempel Ustadz terus, itu berat sih. Iya, berat dan terlalu banyak ininya koordinasi tadi bottleneck segala macam.
dan bisa dioptimasi dengan digital marketing sebenarnya. Maksudnya penyebaran atau awareness dari brand travel teman-teman bisa dioptimasi dengan digital marketing pakai ads berbayar. Kalau Intinya sebelum menutup lagi nih, ditambahin sedikit, kalau ngandelin sama satu sosok doang, yang itu eksternal ya. Kalau lagi-lagi gue ingetin, kalau ada apa-apa, misalnya nih, itu kan manusia ya, punya masalah, meninggal misalnya, terus travelnya nggak jalan dong kalau misalnya udah nggak ada sosok itu, ntar ngebangun lagi ulang karakter baru, itu kan capek banget gitu. Jadi ya udah, manfaatin digital marketing, gedein si mereknya lewat digital marketing gitu sih, paling aman, insya Allah. ya. Oke, itu dia episode 3, semoga Ya. bermanfaat. Kalau tungguin episode selanjutnya ya. Ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Love story. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.